Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramudia Ananda dengan NIM 0306213079. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas administrasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Rusdi Ansori Harahap MPD. Baiklah, langsung saja. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai memahami pengawasan dan evaluasi dalam administrasi pendidikan. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian dari pengawasan. Baiklah, jadi di bidang pendidikan, pengawas merupakan individu atau personil pendidikan yang bertugas untuk menguji, memeriksa, memverifikasi, dan memeriksa ulang segala aktivitas kependidikan dengan segala fasilitas penunjangnya. Secara terintegrasi, pengawas akademik ini dapat bertindak sebagai supervisor yang harus membina personil pendidikan lain di sekolah yang berhubungan dengan faktor akademik, antara lain guru, kepala sekolah, pustakawan sekolah, dan teknik sumber media atau belajar di sekolah. Pengawasan menurut para ahli, salah satunya menurut Prajudi, bahwa pengawasan ialah keseluruhan dari segala kegiatan-kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, dan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Lalu poin kedua yaitu tujuan pengawasan. Nah, adapun tujuan pengawasan adalah yang pertama ada menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijaksanaan, dan perintah atau aturan yang berlaku. Nah, yang kedua, menerbitkan koordinasi kegiatan. Nah, kalau pelaksana pengawasan ini banyak, jangan ada objek pengawasan dilakukan berulang-ulang. Nah, sebaliknya ada objek yang tak pernah tersentuh pengawasan. Lalu yang ketiga adalah mencegah pemborosan dan penyimpangan. Karena pengawasan mempunyai prinsip yang melindungi masyarakat, maka pemborosan dana yang ditanggung masyarakat ini harus dicegah oleh penyimpangan yang dilakukan oleh pihak kedua. Lalu yang keempat adalah membina kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan organisasi. Jika barang atau jasa yang dihasilkan ini memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat, maka masyarakat ini tidak hanya percaya pada pemberi jasa, tapi juga pada institusi yang memberikan perlindungan pada masyarakat, dan akhirnya percaya pula pada kepemimpinan organisasi. Lalu yang kelima adalah mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. Yang keenam, memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai atau mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru. Nah, poin yang ketiga adalah karakteristik pengawasan yang efektif. Jadi, karakteristik pengawasan efektif itu yang pertama, pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi. Yang kedua, pengawasan hendaknya diarahkan menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas itu dijalankan. Yang ketiga, pengawasan hendaknya mengacu pada tindakan perbaikan. Yang kelima, pengawasan harus bersifat fleksibel. Yang keenam, pengawasan harus bersifat preventif. Yang ketujuh, sistem pengawasan harus dapat dipahami. Yang kedelapan, pengawasan adalah administrasi. Artinya, pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan-tujuan. Oleh karena itu, pengawasan ini harus bersifat membimbing supaya para pelaksana meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan bagi mereka. Poin yang keempat, pengertian dari evaluasi. Jadi, evaluasi ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang evaluator terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Tindakan ini mengundang maksud untuk memberikan arti atau makna dari kejadian itu sehingga dapat diproses lebih lanjut. Lalu ada poin yang kelima, tujuan evaluasi dalam pendidikan. Jadi, tujuan utama melakukan evaluasi dalam pendidikan adalah mendapatkan informasi yang akurat mengenai
pencapaian tujuan instruksional oleh siswa sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya yang merupakan fungsi dari evaluasi. Selain itu, ada juga beberapa tujuan evaluasi, yaitu menilai tercapainya tujuan. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek pelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, memotivasi siswa untuk belajar. Yang keempat adalah menjadikan siswa evaluasi atau menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Dan yang terakhir, menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Lalu poin selanjutnya adalah fungsi evaluasi dalam pendidikan. Adapun fungsi evaluasi dalam pendidikan, yang pertama, fungsi evaluasi pendidikan ini berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai penyedia informasi. Yang kedua, fungsi perbaikan. Yang ketiga, fungsi pengendalian proses dan mutu pendidikan. Yang keempat, fungsi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peserta didik. Yang kelima, fungsi akuntabilitas publik. Yang keenam, fungsi regulasi administrasi. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang bidang garapan kesiswaan dalam administrasi pendidikan. Bidang garapan kesiswaan adalah apa yang dikerjakan oleh suatu lembaga pendidikan untuk mengawasi siswa yang dibatasi ruang lingkupnya. Bidang garapan kesiswaan ini sering disamakan dengan manajemen peserta didik. Tujuan bidang garapan kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah. Pengaturan kegiatan peserta didik tersebut diarahkan pada peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar, baik intra maupun ekstrakurikuler, sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, tujuan sekolah, serta tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan lainnya ialah untuk mengatur semua penyelesaian tugas-tugas yang berkenaan dengan siswa tersebut. Terdapat beberapa bidang garapan kesiswaan sebagai berikut. Yang pertama, mengelola peserta didik. Yang kedua, tenaga pendidik. Yang ketiga, kurikulum. Dan yang keempat, sarana dan prasarana. Yang kelima adalah tata laksana. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.